Menurut Anda, ribet banget enggak sih kalau kemana-mana harus selalu bawa timbangan? Ditimbang tuh, karbohidratnya berapa banyak, proteinnya berapa banyak, lemaknya berapa banyak. Menurut saya nggak perlu. Untuk langsing, Anda nggak perlu nimbang-nimbang makanan. Setidaknya, inilah 3 alasan mengapa saya tidak pernah menimbang makanan setiap kali makan. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi. Halo, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com. Channel ini berisi informasi dan tips-tips diet yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman pribadi ketika mengalami obesitas atau ketika mendampingi para peserta diet mentoring yang berhasil turun 4-9 kilo dalam waktu 30 hari. Jadi untuk Anda yang ingin mendapatkan pendampingan intensif dan hasil yang optimal, silahkan bergabung di dietmentoring.com. Dan untuk Anda yang sedang berjuang nurunin berat badan dan kepengen ngecilin perut buncit Anda boleh lakukan subscribe, aktifkan tanda lonceng, dan tonton video-video saya yang lain. Banyak banget tips sudah saya bagikan di channel ini. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin Anda kalau nonton video-video saya nggak pernah melakukan dan nggak pernah menganjurkan Anda untuk nimbang-nimbang makanan, ya. Ditimbang tuh kalorinya berapa, ditimbang lemaknya berapa gram, protein berapa gram, lalu karbohidratnya berapa gram. Saya tidak pernah melakukan itu, karena menurut saya itu ribet banget. Kebayang nggak kemana-mana bawa timbangan, ke rumah makan Padang bawa timbangan, dihitung tuh, ya. Jangankan untuk nimbang kalorinya berapa, seringkali orang untuk membedakan protein yang mana, lemaknya yang mana, karbohidratnya yang mana aja nggak bisa bedain. Gimana mau ngitung kalorinya berapa gitu, ya. Karena itu menurut saya untuk nurunin berat badan nggak perlu ditimbang-timbang, nggak perlu dihitung-hitung kalorinya. Ini menurut saya. Kalau menurut Anda berbeda, silahkan buat video sendiri di channel Anda. Ini kan versi saya dan ini yang saya lakukan. Saya punya 3 alasan mengapa kok nggak pernah nimbang-nimbang makanan gitu ya. Nggak pernah nimbang berapa gram kalorinya berapa. Pertama, alasannya adalah kenyang dan lapar itu nggak berhubungan dengan seberapa banyak Anda makan. Ada orang yang makannya banyak banget tapi nggak ngerasa kenyang. Ada orang yang makan sedikit tapi ngerasa kenyang. Mengapa? Karena kenyang dan lapar itu kerja hormonal, sifatnya hormonal. Ada hormon yang berfungsi mengirim rasa kenyang ke otak. Ada hormon yang berfungsi mengirim rasa lapar ke otak. Nah, hormon kenyang itu disebut sebagai hormon leptin. Sementara hormon lapar itu disebut hormon grelin. Jadi, sebanyak apapun Anda makan, kalau tubuh tidak memproduksi hormon leptin, maka lambung Anda tidak akan mengirimkan sinyal kenyang kepada otak. Nah, pada saat sinyal kenyang itu tidak terkirim ke otak, maka otak masih ngerasa butuh energi. Otak masih merasa butuh nutrisi. Karena itu otak masih ngerasa lapar. Tapi kalau tubuh Anda mengirim hormon kenyang itu ke otak, maka pada saat itu otak ngerasa sudah butuh energi, cukup energinya, cukup nutrisinya, sehingga otak akan merasa kenyang. Begitu, ya. Orang-orang yang obesitas, saya juga pernah mengalami ya. Meskipun sudah makan banyak banget, 1 piring nasi, lauk dan lain sebagainya, masih ngemil-ngemil juga gitu. Tapi perutnya udah sesak gitu ya. Tapi masih pengen makan aja. Rasanya pengen ngemil terus, rasanya masih pengen makan terus, rasanya masih lapar terus. Itu kerja hormonal. Artinya apa? Artinya hormon leptin, yaitu hormon kenyang, tidak diproduksi dan tidak terkirim ke otak Anda gitu. Jadi Anda harus ngerti tuh makanan macam apa yang bisa memproduksi atau dia dapat menjadi katalisator produksi hormon leptin. Dan makanan macam apa dan bagaimana cara makannya yang justru memperbanyak hormon grelin. Jadi Anda tidak merasa lapar dan kenyang. Karena itu, makan nggak perlu ditimbang-timbang,
cukup pilih makanan yang komposisinya dan cara makannya itu ngedukung produksi hormon leptin. Begitu hormon leptinnya diproduksi, maka sinyal kenyang dikirim ke otak dan Anda ngerasa kenyang gitu. Jadi nggak perlu ditimbang-timbang. Cukup paham makronutrisi, cukup paham cara makannya yang benar agar hormon leptinnya diproduksi. Sekarang alasan yang kedua, mengapa saya nggak pernah nimbang-nimbang makanan dan nggak nganjurin Anda untuk nimbang-nimbang makanan. Karena nimbang-nimbang makanan itu kan tujuannya untuk mengetahui berapa banyak kalori yang Anda makan, lalu dibandingkan apakah dia lebih banyak, sama dengan, atau lebih sedikit dari kalori yang Anda buang. Kalau kalorinya itu setara dengan apa yang Anda buang lewat aktivitas, itu artinya kalorinya cukup. Tapi kalau kalorinya lebih banyak dari apa yang Anda makan dibanding yang dibuang, itu namanya overkalori. Tapi kalau kalorinya itu lebih kecil dibanding kalori yang Anda buang, itu namanya defisit kalori. Nah, untuk teman-teman yang melakukan diet defisit kalori, menimbang makanan untuk menemukan kalorinya berapa banyak itu memang penting. Karena Anda dituntut untuk kalorinya yang dimakan itu lebih sedikit dibanding kalori yang dibuang. Karena kalau kalori yang dibuang lebih banyak, sementara kalori yang masuk lebih sedikit, itu bisa membuat tubuh Anda kekurangan kalori dan kemudian mengambil lemak badan. Ya. Tapi cara agar lemak badan itu terbakar, jadi energi dan berkurang, itu enggak cuma dengan defisit kalori. Jadi defisit kalori memang work, memang bekerja, tapi itu bukan satu-satunya cara yang harus Anda lakukan. Ada cara lain yang menurut saya lebih mudah untuk dilakukan, lebih simpel untuk dijalankan. Yaitu apa? Yaitu defisit glukosa. Jadi nggak perlu nimbang-nimbang ini berapa banyak, ini kalorinya berapa, tapi dengan defisit glukosa. Caranya apa? Caranya adalah memilih makanan-makanan yang paling sedikit mengandung glukosa. Apa itu? Yang paling gampang tentu saja adalah makan bagian-bagian hewan. Baik kaki 4, kaki 2, yang terbang, yang jalan, ataupun yang berenang. Asalkan halal untuk agama Anda dan asalkan Anda nyaman makan bagian itu. Jadi ada orang yang dia nyaman makan kulit, ada orang yang nggak nyaman. Ada orang yang nyaman dia makan dada ayam misalnya, ada yang nggak nyaman. Jadi pilihlah bagian hewan yang paling Anda nyaman. Mengapa? Karena makanan dari hewan ini adalah makanan yang paling sedikit menaikkan kadar gula. Ya. Contoh nih, protein. Protein itu 56%-nya bisa diubah jadi gula. Sementara lemak hanya 10%-nya yang bisa diubah menjadi gula. Sementara kalau karbohidrat itu 100% setelah dia dikurangi serat, dia akan berubah menjadi gula. Nah, ketika kita memilih defisit glukosa, maka simple, pilih makanan yang paling sedikit naikin gula, berarti makanan itu harus tinggi lemak hewani lebih bagus, kemudian proteinnya medium, dan karbohidratnya sedikit saja. Karbohidrat kalau saya biasanya hanya diambil dari sayur-sayuran, daun, batang, dan bunga, serta bumbu-bumbu rempah untuk masak. Selebihnya tidak menggunakan karbohidrat yang lain. Bukan anti ya, ini cuma pilihan aja. Kalau Anda mau milih yang tinggi karbohidrat juga silahkan. Karena setiap diet itu pasti punya pengaturan makronutrisi. Kalau Anda memilih tinggi karbohidrat, pasti lemaknya harus dikurangi gitu. Bukan karena lemak jahat, tapi karena memang aturan mainnya begitu. Karena lemak kalorinya lebih tinggi. Tapi kalau Anda memilih defisit glukosa dengan lemak yang tinggi, maka karbohidrat itu harus dikurangi. Karena apa? Karena karbohidrat itu gulanya yang paling tinggi. Gitu. Jadi menurut saya menimbang-nimbang makanan itu cocok untuk teman-teman yang defisit kalori. Tapi kalau yang defisit glukosa nggak perlu ditimbang-timbang makanannya, cukup pilih tinggi lemak yang baik, medium protein, dan kemudian rendah karbohidrat. Karbohidrat cukup dari sayur-sayuran, cukup dari bumbu-bumbu masak. Nah, sekarang alasan yang ketiga. Alasan ketiga, defisit kalori itu kan penting banget gitu ya. Dan
menurut saya juga penting, tapi bukan cuma defisit kalori, tapi kalori yang defisit itu sumbernya dari mana. Kalau teman-teman defisit kalori biasanya akan nggak pandang bulu, yang penting yang kalorinya tinggi tidak dimakan. Kalau saya, yang tidak dimakan adalah kalori yang sumbernya dari glukosa. Jadi ciptakan defisit kalori yang sumbernya dari glukosa. Dan nggak perlu nimbang-nimbang juga kita bisa defisit kalori, karena apa? Karena di hampir semua video saya menganjurkan untuk melakukan puasa intermittent fasting. Jam 8 malam sampai jam 12 siang kita nggak makan. Nah, pada saat intermittent fasting, Anda cuma minum kopi, air mineral, minum teh, minum fat aktivator gitu. Itu Anda sudah otomatis defisit kalorinya. Karena apa? Anda nggak kemasukan kalori, dan kalau kemasukan kalori sifatnya dari lemak, dan lemak yang rantainya pendek. Itu tidak masalah, dan itu justru akan mempercepat tubuh Anda mampu membakar lemak badan kita secara lebih optimal. Jadi dengan intermittent fasting sudah otomatis kita defisit kalori, dan defisit kalorinya berasal dari kalori dalam bentuk gula. Dan jam makan yang pendek, jam 12 siang sampai jam 8 malam, itu waktu yang relatif pendek. Sebanyak apapun Anda makan, selama yang dimakan itu menu hewani, menu yang rendah gula, maka insya Allah kalori Anda tidak akan surplus, tidak akan kelebihan. Jadi itu penjelasan saya mengapa saya tidak pernah menimbang-nimbang makanan dan tidak menganjurkan Anda untuk menimbang-nimbang makanan. Karena itu ribet, tidak fleksibel, dan susah. Karena rata-rata orang bedain lemak, protein, karbohidrat aja nggak bisa. Gimana mau ngitung kalorinya gitu ya. Jadi alasannya adalah satu, kenyang dan lapar itu masalah hormonal. Kalau Anda mengkonsumsi makanan yang mendukung produksi hormon kenyang, maka nggak perlu banyak juga Anda sudah kerasa kenyang. Hormon kenyang itu dikirim ke otak, Anda akan kenyang. Alasan kedua, nimbang-nimbang kalori, nimbang-nimbang makanan itu cocok untuk teman-teman yang defisit kalori. Sementara saya dan konten-konten ini fokusnya justru defisit glukosa. Jadi nggak perlu ditimbang, cukup perhatikan, pastikan menu hewannya lebih banyak, karbohidratnya juga sedikit, hanya dari sayur, daun, batang, dan bunga, dan bumbu-bumbuan. Dan yang terakhir, jangan lupa intermittent fasting. Dengan intermittent fasting, puasa jam 8 sampai jam 12 siang, Anda sudah otomatis defisit kalori, sekaligus defisit kalori yang sumbernya gula. Itu menurut saya lebih efektif dan lebih mudah untuk dijalankan bagi Anda yang pengen nurunin berat badan. Tapi kalau Anda punya pilihan lain, silahkan, saya hormati Anda, sebagaimana saya ingin Anda juga menghormati pilihan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Andika Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh dietmentoring.com. Langsing dalam 30 hari, bukan cuma mimpi.